Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi untuk pokok bahasan analisis variansi atau ANOVA ya. Jadi analisis variansi itu atau yang dikenal dengan analisis seragam sering digunakan dalam eksperimen yang dilakukan oleh peneliti dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, sekarang ini sudah banyak orang-orang dari kedokteran maupun kedokteran hewan ya, farmasi, FKG, dan hampir semua cabang ilmu eksakta sudah menggunakan ini. Ya. Apalagi kalau bidang pertanian, karena awalnya ini yang mengembangkan teori ini adalah orang-orang pertanian. Ya. Jadi prosedur analisis variansi ini pertama dikenalkan oleh R.A. Fisher, ya, dengan menganalisis keragaman atau variasi dari suatu respon, ya, dan membagi menjadi bagian-bagian yang berhubungan dengan sumber variasi. Ya. Jadi sumber variasi ini terkait dengan perlakuan, galat, total. Ya. Jadi ada galat atau error yang sifatnya adalah random. Ya. Sumber variasi yang diketahui tersebut dikaitkan dengan variabel prediktor atau variabel bebasnya. Nah, jadi ini yang dikenal dengan apa? Perlakuan. Ya, perlakuan. Ya, atau faktor-faktor yang dicobakan. Nah, misalkan kita ingin meneliti pengaruh pertumbuhan benih kacang hijau, apabila diberi pupuk sekian gram atau sekian satuannya misalkan aja kilogram. Nah, kalau ini diberi pupuk sekian, misalkan aja setengah kilogram, 1 kilogram, 1,5 kilogram, 2 kilogram. Ya, kita amati pertumbuhannya, ya kan? Nah, itu namanya perlakuan yang dicobakan atau dikenal dengan faktor-faktor yang dicobakan. Nah, setelah 1 bulan kita cek pertambahannya berapa benih kacang hijau tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh analisis variansi untuk yang satu arah ini tadi ya, satu arah. Nah, kasus analisis variansi yang sangat sederhana itu dikenal dengan rancangan acak lengkap. Nah, ini bicara tentang satu arah. Jadi faktornya itu hanya satu, tapi dibagi menjadi beberapa tahap atau beberapa kelas. Ya. Istilahnya di dalam analisis variansi ya itu dikenal dengan level, ya, level perlakuan. Ya. Jadi rancangan acak lengkap ini merupakan klasifikasi satu arah. Ya. Jadi satu arah itu artinya misalkan pemberian pupuk. Ya. Ada yang dosisnya 0,5 kilogram, 1 kilogram, 1,5 kilogram, 2 kilogram. Itu namanya level atau taraf atau tingkatan. Ya. Ini adalah yang paling sederhana di antara rancangan percobaan baku. Jika peneliti ingin mempelajari K perlakuan atau K faktor tadi. Nah, contohnya K-nya yang baru saya sampaikan tadi ada 4. Pemberian dosis 0,5 kilogram, 1 kilogram, 1,5 kilogram, 4 kilogram. Berarti K-nya 4. Menggunakan N ulangan. Jadi setiap perlakuan diulang sama, yaitu N kali. Maka kita butuh unit percobaan K kali N. Misalkan setiap percobaan itu diulang sebanyak 4 kali. Padahal dari K-nya 4. Berarti kita butuh 16 unit percobaan. Ini namanya RAL. RAL ini lebih cocok digunakan dalam percobaan lab. Karena di lab itu mudah sekali kita membuat homogen. Misalkan temperaturnya dibuat konstan. Kelembapannya dibuat konstan. Ya, itu bisa percobaan di lab gampang. Tapi kurang tepat atau kurang cocok kalau diterapkan di lapangan. Karena kita sulit untuk mengatur kondisi lapangan. Nah, apalagi kalau dipengaruhi oleh curah hujan, siapa yang bisa mengendalikan curah hujan? Ya, itu hanya yang kuasa kan. Nah, maka kurang pas kalau RAL diterapkan di lapangan. Ya. Kurang sesuai maksudnya. Kemudian percobaan efek rumah kaca ini kan bisa dikontrol temperaturnya. Ya, gitu ya.
atau percobaan dengan bahan percobaan yang sudah homogen. Nah, untuk mendapatkan homogen ini ya biasanya dilakukan di percobaan lab. Ya, kalau di lapangan kan sulit ini. Nah, sekarang petak sawah aja antara daerah mana puncak dengan daerah hilir yang dekat sungai itu sudah beda kadar airnya. Jadi sudah nggak homogen, gitu ya. Itu sebagai contoh seperti itu. Kalau diterapkan di lapangan. Beberapa keuntungan menggunakan RAL adalah denah rancangannya sangat sederhana. Jadi hanya berisi perlakuan 1, 2, sampai K, masing-masing diulang N kali, gitu aja. Analisis statistik terhadap subjek percobaan, ya, jadi yang diteliti tadi, sangat sederhana. Fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan jumlah ulangannya. Kehilangan informasi itu relatif kecil, ya, karena kita mendapatkan data hilang itu kecil kemungkinan. Kalau di lapangan bisa aja dirusak sama hewan, kita nggak tahu dirusak sama manusia, ya kan. Kalau di lab kan bisa lebih aman, ya, dikunci sudah, labnya sudah insya Allah aman. Nah ini maksudnya ya. Penggunaan RAL akan tepat apabila bahan percobaannya itu homogen. Nah homogen kan, atau relatif homogen, hampir homogen gitu ya. Dan banyaknya perlakuan dibatasi. Ya. Misalkan aja maksimum 5, ya gitu ya. Model analisis variansi satu arah merupakan model RAL, rancangan acak lengkap, menggunakan satu faktor yang saya bilang tadi. Satu faktor terdiri dari K, taraf atau K level, gitu ya. Nah, bagaimana bentuk perumusan hipotesisnya? Perumusan hipotesisnya seperti ini. Nah, ini kalau saya tulis secara simbol begini, tapi kalau diaplikasikan, contohnya untuk benih kacang hijau tadi ya, tidak ada perbedaan rata-rata pertumbuhan benih kacang hijau untuk keempat perlakuan. Perlakuannya tadi apa? Pemberian dosis setengah kilogram, 1 kilogram, 1,5 kilogram, dan 2 kilogram. Berarti MIU yang diuji ada 4. MIU 1 sama dengan MIU 2, sama dengan MIU 3, sama dengan MIU 4. Bagaimana H1-nya? Paling sedikit ada 1 MIU I yang tidak sama. Itu cara menulis dalam simbol. Kalau dalam penerapan ya H0-nya berbunyi apa tadi? Tidak ada perbedaan pertumbuhan benih kacang hijau untuk keempat perlakuan yang berbeda. Berarti H1-nya apa? Ada perbedaan rata-rata pertumbuhan benih kacang hijau untuk keempat perlakuan yang berbeda tadi, yaitu pemberian dosis pupuk tadi ya. Jadi faktornya adalah pemberian pupuk. Bisa jadi apa? Faktornya menggunakan pupuk yang berbeda. MIU 1 pemberian pupuk jenis A, ini pupuk jenis B, MIU 3 itu pupuk jenis C, dan yang MIU 4 pupuk jenis D. Nah, apakah ada perbedaan rata-rata pertumbuhan benih kacang hijau? Nah, itu juga masuk level juga, jenis pupuk ya. Begitu. Nah ini struktur datanya sangat sederhana kan. Perlakuan pertama sampai ke K, masing-masing diulang berbeda-beda. Perlakuan pertama diamati N1 kali, nah, ini kan. Perlakuan yang kedua diamati N2 kali, perlakuan ke K diamati NK kali. Nah ini namanya responnya, nah, XIJ. Ya, XIJ. Nah T1 titik itu total dari perlakuan 1. Ini di total, X11 tambah X12 sampai X1N1. Nah, ini namanya T1 titik. Ini dijumlah ketemu T2 titik, ini dijumlah ketemu TK titik. Total dari T1 titik sampai TK titik itu namanya T double titik. Ini akhirnya apa? Total seluruh pengamatan respon. Nah, itu namanya T double titik. Kalau N besar itu banyaknya pengamatan keseluruhan. Beda ya. N besar banyaknya pengamatan dari perlakuan tadi. Diperoleh dari mana? N1 tambah N2 sampai NK. Ini yang dikenal rancangannya tidak seimbang. Kenapa? Karena setiap perlakuan pengamatannya beda. Ini diamati N1 kali, N2 kali, NK kali. Kalau ini saya samakan semua, ini diamati N kali, N kali, N kali. Ini yang dikenal dengan rancangan seimbang.
Berarti N besarnya nanti K kali N. Itu kalau seimbang ya. Kalau enggak seimbang ya N besarnya sigma NI. Jumlahan dari N1 tambah N2 sampai NK gitu ya. Nah, ini T, I titik tadi menggambarkan ini. Kalau I-nya 1 berarti ini. Ini di total semua. Kalau I-nya 2 berarti ini di total. Ya. Nah, seperti itu. Nah, modelnya kalau RAL itu sederhana seperti ini. Ya, ini adalah pengamatan ya, ke J dari perlakuan ke I. Nah, jadi XIJ itu saya baca pengamatan ke J dari perlakuan ke I. Ya. Nah, jadi rumusnya apa? Mu I plus epsilon IJ. Ini galatnya ini. Atau errornya. Mu I itu apa? Rata-rata dari populasi ke I. Nah, ini rata-rata populasi. Kalau yang kita ambil tadi data ini namanya sampelnya. Sampel yang diambil dari populasi. Nah, ini sampelnya sebanyak N1. Dapat hasil seperti ini. Ini sampel dari populasi kedua. Nah, yang kita namai perlakuan tadi ya, gitu. Jadi mu itu rata-rata dari populasi perlakuan ke I. Ya. Jadi artinya apa? Di sini itu populasinya punya rata-rata mu1. Di sini populasinya punya rata-rata mu2, ini mu K. Ya. Kalau ini pengamatan ke I. Pengamatan perlakuan ke I ya. Nah itu maksudnya, jadi punya mu sendiri-sendiri. Ini mu1, mu2, yang ini mu K. Sehingga modelnya kalau ditulis begini. Ya, pengamatan ke C dari perlakuan ke I itu sama dengan rata-rata perlakuan ke I ditambah galat pengamatan ke C dari perlakuan ke I. Ini galatnya ya, atau errornya. Nah, mu I di sini secara teori bisa dinyatakan dalam bentuk efek perlakuan. Nah, ini namanya efek perlakuan. Mu itu rata-rata keseluruhan atau disebut rata-rata umum yang meliputi perlakuan pertama sampai ke K. Perlakuan pertama sampai ke K. Jadi I di sini itu indeks perlakuan. J itu adalah indeks untuk ulangan pada setiap perlakuan. Jadi di sini kalau I-nya 1, berarti saya masuk di perlakuan 1 kan. J-nya berjalan 1 sampai N1. Jadi diulang N1 kali. Kalau I-nya 2, berarti masuk perlakuan kedua. J-nya berjalan 1 sampai N2, diamati N2 kali, begitu. Sehingga dapat data strukturnya seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, kalau mu I ini saya ganti mu plus tau I, maka modelnya menjadi 5.3 ini. Ya, mu plus tau I. Gitu ya. Nah, ini rataan umum atau rata-rata umum ditambah efek perlakuan ke I. Nah, ini hubungannya itu. Plus error yang dihasilkan, yaitu pengamatan ke J, perlakuan ke I. Nah, biasanya aplikasinya itu banyak menggunakan penulisannya yang kedua ini, 5.3 ini. Nah, jadi yang diuji efeknya. Kalau yang di sini yang diuji rata-ratanya. Terserah, maknanya sama, 5.2 dengan 5.3. Kalau hipotesisnya dinyatakan dalam bentuk efek, maka H0-nya nanti tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan titik 3 sama dengan tau K sama dengan 0. Nah, jadi harus ada tambahan sama dengan 0. Berarti H1-nya apa? Paling sedikit ada tau I yang tidak sama dengan 0. Gitu aja. Tau I itu efek populasi atau efek dari perlakuan ke I. Nah, itu tau I namanya. Asumsinya untuk galat itu adalah independen, berdistribusi normal, ya toh? Rata-ratanya 0. Ingat, galat yang sifatnya adalah aditif itu artinya berbentuk jumlah, itu mesti rata-ratanya 0. Variannya konstan, yaitu sigma kuadrat. Nah, kalau ditulis secara simbol gini, galat epsilon IJ berdistribusi identik independen normal, disingkat IIDN. Rata-ratanya 0, variansinya sigma kuadrat. Gitu ya, variansinya sigma kuadrat. Akibat dari
asumsi Galat ini, maka responnya yaitu XIJ juga berdistribusi identik independen normal, tapi rata-ratanya mu plus tau I. Nah, itu mu plus tau I itu ini. Nah, ini kalau saya hitung rata-ratanya X itu sama dengan mu plus tau I. Karena rata-ratanya ini 0, hilang. Tapi variansinya XIJ itu sama dengan variansinya epsilon, yaitu sigma kuadrat. Karena ini dianggap tetap. Kan perlakuan ini ditetapkan ini ya. Ini tetap, ininya tetap. Ya. Jadi variansinya dari suatu konstanta itu 0, tinggal variansinya Galat tidak lain sama dengan sigma kuadrat. Ya, sigma kuadrat. Ini akibat dari asumsi yang diberlakukan pada Galat tadi. Ingat modelnya bersifat aditif, artinya berbentuk jumlah. Apa maksudnya aditif? Ini. Nah, modelnya berbentuk jumlahan. Bukan perkalian, bukan pembagian, bukan pengurangan. Ya, itu maksudnya. Ya, gitu ya. Ini kalau kita ingin menyatakan hipotesisnya dalam bentuk apa? Efek berarti nanti H0-nya tau 1 sama dengan tau 2 sampai dengan tau K sama dengan 0. Harus ditambahi sama dengan 0. H1 paling sedikit ada 1 tau I yang tidak sama dengan 0. Gitu. Kalau kita tulis menggunakan simbol ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menguji hipotesis tadi, ya, hipotesis baik itu dalam bentuk rata-rata atau dalam bentuk efek perlakuan, maka kita menggunakan tabel analisis variansi klasifikasi satu arah. Jadi seperti ini. Ya. Jadi isinya sumber keragaman, ada perlakuan, ada Galat atau error total. Nah ini derajat bebas. Derajat bebas total itu banyaknya pengamatan total, itu N besar kan, kurangi 1. Selalu kurangi 1. Derajat bebas perlakuan, banyaknya perlakuan kurangi 1. Nah derajat bebas error diperoleh dari derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan. Maka ketemu N besar min K. Gitu ya. Jumlah kuadrat total dihitung dulu namanya JKT. Jumlah kuadrat perlakuan dihitung namanya JKP. Baru dapat jumlah kuadrat error. Jumlah kuadrat error ini diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Gitu ya. Kalau sudah dapat derajat bebas, sudah dapat jumlah kuadrat, langsung dapat kuadrat tengah. Kuadrat tengah perlakuan berarti apa? Jumlah kuadrat bagi derajat bebasnya. Itu aja. Kuadrat tengah error, jumlah kuadrat error dibagi derajat bebasnya. Selesai sudah. Nah, statistik F atau F hitungnya itu diperoleh dari ini, kuadrat tengah perlakuan, dibagi kuadrat tengah error. Gitu ya. Nah, sudah dapat angka ini sudah. Ini yang dikenal dengan tabel analisis variansi. Satu arah. Apa daerah kritisnya? Daerah kritisnya itu mengikuti rumus F hitung ini. Ini kan diperoleh dari KTP, kuadrat tengah perlakuan. Derajat bebasnya K-1 kan? Dibagi kuadrat tengah error. Derajat bebasnya adalah N-K. Berarti daerah kritisnya H0 ditolak jika F lebih besar F alpha. Ingat ya, F alpha. Derajat bebas pembilang K-1, penyebut N besar min K. Sudah, setelah F tabelnya ketemu, maka sudah dapat daerah kritis. Itu aja. Nanti F ini bandingkan dengan daerah kritisnya ini. Memenuhi apa enggak? Kalau F yang kita peroleh di sini itu memenuhi daerah kritis ini, maka H0 ditolak. Berarti apa? Ada perbedaan rata-rata perlakuan. Gitu aja. Nah, kalau tidak memenuhi daerah kritis berarti terima H0. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata perlakuan. Ya, itu secara umum seperti itu. Ya, ini yang dikenal dengan RAL. Ya. Sekarang saya praktekkan cara menghitung jumlah kuadrat. Yang dihitung pertama itu jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu rumusnya adalah double sigma I berjalan 1 sampai K. Ada K perlakuan kan tadi. Sedangkan J-nya berjalan 1 sampai NI karena rancangannya tidak seimbang tadi. Bagaimana kalau rancangannya seimbang? Ya tambah mudah, NI-nya diganti N gitu aja.
Wong secara umum aja berlaku, apalagi secara khusus. Rancangan seimbang tadi kan kasus khusus itu berlaku. Berarti nanti apa? Responnya yaitu XIJ Anda kuadratkan, kemudian dijumlah. Itu aja intinya. Nah, kalau kita bawa ke sini, jadi ini Anda kuadratkan semua, lalu dijumlahkan. Nah, jumlahkan. Itu namanya adalah, nah ini. Setelah itu dikurangi T double titik dikuadratkan per N besar. T double titik itu diperoleh dari sini. Nah, iya kan? Jadi sama aja jumlahan dari X ini tadi, XIJ, jumlahkan semua, itu namanya T double titik. Hasilnya kuadratkan bagi dengan N besar. Itu namanya faktor koreksi. Ya. Jadi itu namanya adalah faktor koreksi. Ya. Itu namanya JKT. Ingat, JKT nggak pernah bernilai negatif. Kalau ada yang menghitung JKT negatif, sudah salah hitung. Sekali salah hitung satu saja, saya nggak usah ngecek ke sini, pasti salah. Karena ini berurutan, ini tuh diperoleh dari proses ini. Nah, proses ini. Satu komponen salah, pasti salah sudah. Baru setelah itu ngitung JKP. JKP itu rumusnya ini, TI titik kuadrat per NI. Dikurangi faktor koreksi. Ya, faktor koreksi. Setelah ketemu JKT dan JKP baru dapat JKI. Ya. JKT kurangi JKP itu namanya JKI. Jadi sebenarnya Anda itu hanya ngitung dua saja. JKT sama JKP saja. Baru JKI-nya diperoleh. Kalau sudah dapat jumlah kuadrat tinggal bagi derajat bebas. Ketemu kuadrat tengah, dari kuadrat tengah dapat F. Itu. Ya, sekarang ini yang dikenal dengan model RAL. Ya. Nah, ada istilahnya model tetap. Jadi yang kita terangkan di sini itu model tetap. Tadi menganggap apa? Perlakuan yang dicobakan itu tetap. Nah, kalau perlakuan yang dicobakan itu sifatnya acak, misalkan aja kita ingin menyelidiki pengaruh pemakaian mesin tenun. Ya, mesin tenun yang ada di gudang ini kan banyak, di gudang pabrik banyak. Kita ambil aja secara acak 4 mesin. Yang terpilih mesin nomor 1, nomor 5, nomor 7, nomor 10. Nah, ini sebenarnya mewakili cerita mesin yang ada di gudang populasinya tadi. Itu yang dikenal dengan model acak. Jadi ini berhubungan dengan teknis pengambilan perlakuannya. Kalau perlakuan itu dipilih secara acak, maka namanya model acak. Kalau sudah ditetapkan, mesinnya hanya ada 4 itu, bukan dipilih secara acak, maka namanya model tetap. Sehingga untuk hipotesisnya nanti menjelaskan apa? Kalau model acak, menjelaskan populasinya. Itu kemampuan mesin di gudang tadi. Apakah menghasilkan hasil tenunan dengan rata-rata kekuatan tenunan yang sama atau beda. Jadi mesin kan digunakan untuk menenun kan. Nah, hasil tenunannya ini diuji dengan kekuatan. Nah, apakah secara rata hasil tenunan ini mempunyai kekuatan yang sama untuk keempat mesin yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu ceritanya kalau model acak. Cara ngitungnya persis sama dengan model tetap. Ya, cuma menyimpulkannya itu beda. Kalau model tetap, ya menceritakan sifat dari 4 mesin itu. Ya, kalau tadi pemberian pupuk, ya hanya bercerita tentang pemberian pupuk 0,5 kilogram, 1 kilogram, 1,5 kilogram, dan 2 kilogram. Itu ya, begitu. Ya, jadi seperti itu ya. Itu yang bedanya model tetap dengan model acak. Nah, oke, sekarang model acak menulisnya seperti ini hipotesisnya. Rata-rata K populasi perlakuan sama. Itu artinya apa? Tidak ada keragaman dalam efek perlakuan. Nah, jadi menceritakan populasi. Tidak ada keragaman dari populasi perlakuan. Nah, satunya apa? Paling sedikit ada 1. Gitu. Rata-rata sesungguhnya dari K perlakuan.
Berarti variansinya tidak nol. Ya. Jadi ini ada keragaman dalam populasi perlakuan. Itu kalau kita bicara apa tadi? Model acak. Ya. Cara ngitung sama ya. Nah, ini saya ambil contoh model tetap. Ini ada 5 tablet, saya beri nama A, B, C, D, E. Dicobakan pada 25 orang. Jadi 5 orang saya beri tablet A, 5 orang lagi tablet B, dan seterusnya 5 orang lagi tablet E ya, gitu ya. Totalnya ada 25. Berarti ini N besarnya 25. Rancangannya seimbang. Lihat, setiap perlakuan diamati 5 kali. Seimbang kan? Ini namanya perlakuan 1, perlakuan 2, 3, 4, 5. Levelnya berupa apa? Jenis tablet. Kalau tadi yang saya contohkan levelnya berupa apa? Kadar atau dosis pupuk. Nah, gitu. Nah, ini saya total semua, ini namanya T1 titik. T2 titik, ini T5 titik. Tinggal Anda cari T double titik, berarti ini dijumlah semua. Ketemu kan? N besarnya 25. Nah, sudah, sekarang kita tinggal menghitung aja. Nah, ini perumusan hipotesisnya. Kalau secara simbol, mu1 sama dengan mu2 sampai dengan mu5, karena ada 5 tablet. Tidak semua MUI sama. Nah, ini kalau pakai simbol. Kalau orang aplikasi nggak senang dengan simbol-simbol gini, biasanya pakai bahasa. Apa? Bunyinya H0. Tidak ada perbedaan. Nah, lihat ceritanya. Yang dicatat di sini adalah lama tablet mengurangi rasa sakit. Nah, diberi tablet A, orang pertama tadi, ternyata setelah 5 menit rasa sakitnya hilang. Ada yang setelah 4 menit rasa sakitnya hilang. Ada yang 8 menit rasa sakitnya baru hilang. Kan gitu. Berarti apa? Rata-rata lamanya orang tersebut ya rasa sakitnya hilang. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata lamanya obat mengurangi rasa sakit untuk kelima jenis tablet. Ya, itu bunyi H0-nya. Tidak ada perbedaan rata-rata lamanya tablet dalam mengurangi rasa sakit untuk kelima jenis tablet. Itu kalau ditulis dengan menggunakan apa? Pernyataan. Jadi ini kalau pakai simbol, kalau menggunakan pernyataan, tidak ada perbedaan rata-rata kelima jenis tablet dalam mengurangi rasa sakit. Saya ulang. Tidak ada perbedaan rata-rata kelima jenis tablet dalam mengurangi rasa sakit. Berarti A1-nya ada perbedaan rata-rata kelima jenis tablet dalam mengurangi rasa sakit. Tinggal menghapus kata tidak tadi. Ya, itu kalau pakai pernyataan. Daerah kritisnya dengan menggunakan alfa 5%, H0 ditolak jika F lebih besar F 5%, derajat bebas pembilang 4. Dari mana 4? K-1. K-nya tadi kan ada 5. Banyak perlakuan. Dikurangi 1, 4. Nah 20 ini dari mana? N besar kurangi K. N besarnya kan 25. Dikurangi K-nya 5 kan 20. Ini tinggal buka tabel F ketemu 2,87. Ini daerah kritisnya. Baru proses ngitung. Dimulai dari JKT. Nah, JKT itu semua nilai respon tadi. Nah, XIJ-nya dikuadratkan lalu dijumlah. Loh, kalau Anda lihat, loh Pak di sini kok cuma ada 4. Sebenarnya bukan 4, ada 25 kali ngitung ini. Cuma enggak saya tulis semua, yang penting ada plus titik 3. Ini artinya dan seterusnya. Jadi yang saya ambil 5, 4, 8, dan terakhir 7. Nah, kalau kita lihat struktur datanya, 5, 4, 8, berakhir 7. Jadi ini kita hitung semua. Kuadratkan, ya, sampai terakhir ini dijumlah. Itu namanya double sigma XIJ kuadrat. Tinggal dikurangi T double titik, dikuadratkan, dibagi N besar. Itu. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini T double titiknya ketemu 132.
Dikuadratkan bagi N besar. N besarnya kan 25. Nah, saya sarankan kalau Anda ngitung, sebaiknya ini dihitung tersendiri. Jangan dilangsung gini. Ini nilainya berapa, tulis. Minus, ini nilainya berapa, tulis. Baru sama dengan sekian. Kenapa? Karena faktor koreksi itu kita pakai lagi untuk JKP. Nah, kalau ini Anda hitung langsung, maka kita kehilangan informasi faktor koreksi, sehingga ngitung lagi. Nah, jadi jangan dilangsung saran saya ya. Tuh. Nah, ini untuk jumlah kuadrat perlakuan, ini T1 titik kuadrat per N1. N1-nya kan 5. Plus T2 titik kuadrat per N2. N2-nya juga 5. Sampai yang T5 titik kuadrat per N5. N5-nya juga 5. Kan seimbang rancangannya. Kurangi faktor koreksi tadi. Nah, kebetulan faktor koreksinya sudah saya tulis 696,96. Nah, ini adalah 776,4 itu adalah nilai ini. Baru kurangi ketemu 79,44. Ya, gitu. Setelah ketemu JKT dan JKP, JKE-nya tinggal ngurangi aja. JKT dikurangi JKP. Ya. Nah. Kalau sudah ketemu jumlah kuadrat, tinggal disalin ke tabel ANAFA. Pertama, ngisi sumber dulu. Ada perlakuan, error total. Jangan dibolak-balik, nanti bingung kalau dibolak-balik. Perlakuan, error total. Baru kolom kedua derajat bebas. Yang diisi dulu derajat bebas total. N besar min 1, jadi 24. Derajat bebas perlakuan, K minus 1, berarti 4. Nah, derajat bebas error itu diperoleh dari total kurangi perlakuan. 20 kan? Jumlah kuadrat hitungan tadi kita salin di sini. Ini saya pernah ngecek hasil kerjaan mahasiswa. Ngitungnya ini sudah benar. Maka masukkannya dia ceroboh. Dibalik. Ininya benar, ininya ditukar tempat. Wah, ini bahaya sekali ini. 79,44 ditempatkan di error. Enggak tahu nih, dia keburu-buru atau di mana. Nah, ini hati-hati, jangan sampai keliru. Perlakuan, error. Nah, baru kuadrat tengah. 19,86 itu 79,44 dibagi 4. Ya. Kalau ini 57,6 bagi 20. Baru dapat F hitung. Dari mana ini? 19,86 dibagi 2,88. Ternyata F hitungnya 6,9 kan? Nah, ini masuk komponen penilaian paling besar di sini. Penghitungan ANAFA ini. Harus ada tabel ANAFA-nya ya. Baru keputusannya, ternyata nilai F hitungnya 6,9 itu memenuhi daerah kritis. Ya, ingat daerah kritisnya tadi adalah F lebih besar 2,87. F hitung kita 6, kan sudah jelas memenuhi ini. Ya. Ya, kalau begitu keputusannya tolak H0 atau H0 ditolak. Kesimpulannya apa? Ada perbedaan ya, lamanya kelima jenis tablet dalam mengurangi rasa sakit. Ya, ada perbedaan rata-rata lamanya kelima jenis tablet dalam mengurangi rasa sakit. Ya, atau ditulis seperti ini. Rata-rata lamanya kelima jenis tablet dalam mengurangi rasa sakit tidak sama atau berbeda. Sama kan maknanya ya. Nah, inilah contoh RAL ya. Nah, untuk kasus acak sama ya. Cuma yang diamati mesin. Ini mesin yang ada di gudang itu kita nggak ngitung. Kita ambil aja secara acak. Yang terpilih ini mesin pertama 2, 3, 4 ya. Nggak tahu ini mesin yang sebenarnya nomor berapa kita nggak tahu. Nah, nanti kalau kita ingin menguji hipotesisnya berarti H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kekuatan hasil tenunan untuk mesin yang ada di gudang. Nah, ngomongnya tentang mesin yang ada di gudang dari populasi. Nah, satunya ada perbedaan rata-rata hasil tenunan untuk mesin yang ada di gudang. 4 ini hanya mewakili. Ya. Nah, itulah intinya kalau model acak. Cara ngitung sama persis. Berarti ini nanti perlakuan pertama di total. Ketemu T1 titik. Ini di total ketemu T2 titik, T3 titik, T4 titik. Pak tadi kok kolom, nah itu kan hanya versi menulis. Perlakuannya tadi saya buat kolom, sekarang perlakuannya saya buat baris. Kan enggak masalah ini. Ya, silakan coba sendiri.
Ya, Anda foto nanti kerjakan untuk latihan ya. Nah, yang kedua rancangan blok acak lengkap. Nah, ini sudah masuk ke dua arah. Jadi ada faktor, ada blok. Ya, dikenal dengan RBAL. Ya. Ini merupakan klasifikasi dua arah. Kalau tadi RAL itu satu arah, sekarang dua arah. Atau saya singkat RABL ya. Oh, RBAL, maaf ini saya salah tulis saja. RBAL harusnya. Rancangan blok acak lengkap dibuat untuk mempertahankan sifat kehomogenannya pada setiap blok. Jadi misalkan ini ada blok 1, blok 2, blok 3. Blok 1 itu tingkat kehomogenannya sama dengan yang ada di blok 2. Blok 3 sampai blok 4. Jadi kalau kita meneliti tentang penambahan berat badan kambing, mestinya kambing itu harus dipilah untuk usia muda, misalkan sampai 4 bulan. Usia tengah, 4 bulan sampai 8 bulan. Usia normal, 8 bulan sampai misalkan aja 18 bulan. Dan usia tua 18 bulan sampai 24 bulan. Nah, ini kalau kita amati setiap bloknya, kelompok usia, ini pasti keragamannya dibuat sama. Misalkan di kelompok usia 1 sampai 0 sampai berapa tadi? 4 bulan, itu keragamannya sigma kuadrat. Di kelompok kedua, keragamannya juga sigma kuadrat. Itu harapannya dibuat RBAL itu. Jadi homogen pada setiap blok. Di blok 1 itu homogen ya gitu. Ya, pada rancangan blok acak lengkap, setiap blok akan mendapatkan K-perlakuan. Nah, jadi di blok 1 itu ditreatment dengan 4 K-perlakuan. Blok 2 juga demikian. Nah, itu penelitiannya seperti itu rancangan blok. Ya. Tujuannya dibuat blok untuk menjamin kehomogenan pada setiap blok. Ya, jadi pada setiap blok homogen. Nah, rancangannya seperti ini datanya. Mirip dengan RAL kan? Cuma kalau di RAL bloknya ini berupa ulangan. 1, 2 sampai N kalau seimbang, ya kan? Nah, kalau di rancangan blok acak lengkap bukan ulangan ini, tapi dia blok. Jadi ini dianggap sebagai blok 1 berisi K perlakuan. Blok 2 K perlakuan lagi. Sampai blok yang ke B. Nah, berarti unit percobaannya K kali B. Nah, ada K baris, B kolom. Nah, K kali B. Cara ngitungnya mirip dengan RAL. Lihat total baris pertama namanya T1 titik. Total baris kedua T2 titik. Total baris ke K, TK titik. Nah, kan mirip dengan RAL. Nah, kalau di rancangan blok acak lengkap ketambahan total kolom T.1. Nah, total blok 1. T.2 total dari blok 2. T.B total dari blok B. Ya, yang kita butuhkan ini aja. T.1, T.2 sampai T.B, T1 titik, T2 titik sampai TK titik, baru T double titik. Per N besar. N besarnya K kali B. Ya, kan unit yang dicobakan ada K kali B. Itu aja. Nah, ini struktur datanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat modelnya. Bedanya apa kalau RBAL? RBAL itu rata-ratanya itu ada di perlakuan ke I blok kecil. Nah, makanya indeksnya ada 2, IJ. Kalau di RAL hanya mu I saja kan? Nggak ada indeks J. Nah, kalau di rancangan blok acak lengkap ada I, ada J. I itu menunjuk perlakuan, J itu menunjuk bloknya. I berjalan 1 sampai K, ada K perlakuan. J-nya berjalan 1 sampai B, karena bloknya sebanyak B. Nah, nanti mu IJ ini terpecah menjadi 3 komponen. Rataan umum yaitu mu, ditambah efek perlakuan namanya alpha I, plus efek blok namanya beta J. Nah, seperti ini. Mu plus alpha I plus beta J. Kalau ini saya substitusikan, maka saya dapat model RBAL seperti ini.
Ya, ini RBAL. Rancangan blok acak lengkap. RBAL. Ini ya. Alpha I efek perlakuan, beta J efek dari blok tadi. Ya. Mu rata-rata umum. Ya. Alpha I itu pengaruh perlakuan ke I. Kalau beta J pengaruh blok ke J. Ya. Apakah penyekatan atau pembentukan blok itu memberikan dampak atau pengaruh pada X? Nah, itu berarti menguji beta. Apakah pemberian perlakuan itu berakibat pada hasil yang berbeda juga? Itu berarti menguji efek perlakuan, yaitu alpha I. Ya. Nah, ini asumsi yang diberlakukan pada rancangan blok acak lengkap. Total dari efek perlakuan itu 0. Total dari efek blok juga 0. Ini asumsi yang dibangun. Sehingga kita bisa menghitung mu I titik. Ya, ini yang berhubungan dengan perlakuan. Rata-rata populasi perlakuan ke I. Jadi mu itu simbol dari rata-rata populasi. Perlakuan ke I. Kalau perlakuan ke I itu berarti dijumlahkan menurut blok kan. Nah, dijumlahkan menurut blok. Jadi mu IJ-nya tadi dijumlah menurut blok, dibagi banyaknya blok. Nah, nanti mu IJ-nya diganti mu plus alpha I plus beta J. Dengan menerapkan asumsi ini tadi, maka dapat ini. Ini kan tinggal masukkan sigma mu ditambah sigma alpha I, gitu ya. Sigma alpha I ditambah sigma beta J. Mu tidak mengandung indeks J, berarti bisa dihitung langsung hasilnya adalah B kali mu. B kali mu. Alpha I dijumlahkan menurut apa? Menurut indeks J. Ya kan? Berarti apa? Tidak mengandung indeks J kan? Berarti ini apa? Hasilnya B kali alpha I. Jadi ini diperlakukan konstan karena mengandung indeks I padahal jumlahnya menggunakan indeks J. Jadi ini dianggap konstan juga. Jadi jumlahan dari alpha I di mana J-nya berjalan 1 sampai B itu jawabnya adalah B kali alpha I. Kalau yang ini tadi B kali mu. Nah yang ini sigma J1 sampai B beta J kan 0. Maka ini hilang. Tinggal hasilnya nanti B kali mu ditambah B kali alpha I dikali 1/B kan jadi ini. Nah, sekarang rata-rata populasi blok ke J, berarti mu titik J. Jadi dijumlahkan menurut banyak perlakuan. Ya kan? Gantikan mu IJ-nya, kerjakan sama seperti tadi, nanti ketemu mu plus beta J. Nah, ini namanya rata-rata populasi blok ke J. Rata-rata populasi blok ke J. Nah, rata-rata populasi keseluruhan atau umum, ini perataan umum, itu ya semua mu IJ dijumlah dibagi dengan N besar atau KB. Itu namanya mu. Ya. Nah, apa asumsinya? Modelnya harus bersifat aditif juga, berarti bentuknya jumlahan. Ya. Jadi saya terangkan, jumlahan kan? Mu plus alpha I plus beta J plus error. Baru errornya apa? Asumsinya sama, dia berdistribusi IIDN 0, sigma kuadrat. Gitu aja. Jadi semua epsilon IJ, IIDN 0, sigma kuadrat. Sudah. Ya, akibatnya apa? XIJ juga IIDN ya, normal. Rata-ratanya ini mu plus alpha I plus beta J. Variannya sama yaitu sigma kuadrat. Nah ini cara penulisan hipotesis. Kalau kita menguji efek apa? Perlakuan. Ini efek perlakuan. Ada alpha 1 sampai alpha K kan? Makanya harus ditambahkan sama dengan 0. Nah ini namanya menguji efek perlakuan. Kalau terima H0 tidak ada perbedaan efek dari K perlakuan. Nah, tidak ada perbedaan efek dari K perlakuan. H1-nya ada perbedaan efek dari K perlakuan. Nah, ini kalau pakai simbol begini. Nah, kalau kita ingin menguji
efek bloknya. Nah, tidak ada perbedaan blok ya untuk B blok ya, karena sebanyak B bloknya. Jadi tidak ada perbedaan efek dari blok. Ya. Berarti yang satunya ada perbedaan efek dari blok tadi. Nah, tabela nafanya ketambahan, sumbernya ketambahan. Selain perlakuan ada blok. Nah, ini yang menciri khaskan dua arah itu karena ada perlakuan, ada blok. Ya, baru error total. Cara ngisinya sama. Dimulai dengan derajat bebas total. N besar kurangi 1, ya kan? Derajat bebas perlakuan K kurangi 1, derajat bebas blok B kurangi 1. Nah, baru derajat bebas error. Dari mana ini? KB kurangi 1, dikurangi K-1, kurangi lagi B-1. Nanti ketemu ini. Silakan diotak-atik di kertas. Ini kalau sederhanakan sama dengan ini. Ya. Jadi ini dikurangi itu sama dengan ini. Ya. Enggak usah diuraikan, ya, itu pelajaran hitungan aljabar biasa saja. Nah, jumlah kuadratnya kita isi mulai dari menghitung JKT, ya, sama prinsipnya. Habis itu JKP, baru JKB, ini yang jumlah kuadrat blok, jumlah kuadrat perlakuan, baru dapat JKE. Jadi JKE itu JKT dikurangi JKP dikurangi JKB. Nah, baru kuadrat tengah gampang sudah. Kuadrat tengah itu jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Ya, ini kuadrat tengah blok, JKB bagi derajat bebas. Kuadrat tengah error, JKE bagi derajat bebas. Nah, F-nya ada 2 nanti. Kalau kita menguji efek perlakuan, berarti pakai F-nya yang ini. Dari mana ini? Kuadrat tengah perlakuan bagi kuadrat tengah error. Kalau ingin menguji efek blok, berarti pakai ini F-nya. Kuadrat tengah blok, ya ini kan, dibagi kuadrat tengah error. Berarti kalau saya ingin menguji efek perlakuan, apa daerah kritisnya? Lihat, efek perlakuan pakai ini. Butuh KTP per KTE. KTP derajat bebasnya ini, KTE derajat bebasnya itu. Berarti daerah kritis untuk menguji efek perlakuan, H0 ditolak jika F lebih besar F alfa, derajat bebasnya K-1, K-1 kali B-1. Secara sama kalau ingin menguji efek dari blok, maka daerah kritisnya H0 ditolak jika F lebih besar F alfa, derajat bebas pembilang B-1, penyebut K-1 kali B-1. Itu ya. Selesai sudah. RBAL selesai. Nah ini cara ngitungnya. Lihat rumusnya akan sama. Jumlah kuadrat total semua nilai XIJ dikuadratkan lalu dijumlah. Kurangi faktor koreksinya. Lu sama sebenarnya ini. T double titik kuadrat per N besar. N besarnya kan KB. Jumlah kuadrat perlakuan, loh, berarti menghitungnya berdasarkan perlakuan. Tadi perlakuannya itu saya tulis mendatar kan. Lihat struktur datanya tadi. Nah, perlakuannya kan mendatar. Berarti ini saya kuadratkan, ya dibagi dengan B. Nah, kan diulang B kali seolah-olah. Ini kuadratkan dibagi B lagi. Ini kuadratkan dibagi B lagi baru dijumlah. Itu untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Minus faktor koreksi tentunya. T double titik kuadrat per KB. Ya, itu ya. Nanti akan dapat hasil JKP. Kalau jumlah kuadrat blok melihatnya kolom, karena blok tadi saya saya tulis dalam bentuk kolom. T.1 kuadrat per K jadinya gitu. Plus T.2 kuadrat per K lagi sampai T.B kuadrat per K. Kurangi faktor koreksi lagi, gitu ya. Dan nanti akan dapat hasil ini. Ya. Nah, per K, ini langsung keluar karena penyebutnya sama kan. Semuanya dibagi B, maka seper B-nya keluar. Ini semua penyebutnya tadi dibagi K, seper K-nya keluar. Ya, tinggal gini aja. Kalau sudah dapat 3 unsur ini, langsung dapat JKE, pindahkan ke tabel ANAFA tadi. Ya. Ini selesai sudah.
Ini yang dikenal dengan rancangan blok acak lengkap. Nah, untuk daerah kritisnya tadi sudah saya terangkan. Jadi daerah kritis itu ditentukan dari tabel ANAFA tadi. Nah, dari tabel ANAFA. Makanya jangan sampai keliru. Mengisikan derajat bebas jangan sampai keliru. Nanti derajat daerah kritisnya ikut keliru kalau ini Anda bolak-balik ya. Sudah. Nah, sekarang contoh. Ada 4 macam mesin, saya kasih kode M1 sampai M4, diusulkan untuk memproduksi sejenis barang. Diputuskan ada 6 operator atau petugas dalam menjalankan mesin tadi. Ya, jadi di sini 6 orang itu jelas kemampuannya beda-beda kan. Nah makanya untuk membedakan itu dibuat blok. Nah, karena pada umumnya kemampuan setiap orang itu beda. Sehingga kita harapkan orang pertama nanti mungkin dalam menjalankan mesin ini. Gitu. Orang kedua juga mungkin dalam menjalankan mesin ini. Ya, kemampuan menjalankan mesin sama. Orang ketiga sampai orang keenam. Jadi bloknya di sini adalah petugas atau operator mesin. Keempat mesin dalam urutan diacak. Nah, dari mesinnya diacak, dijalankan oleh setiap petugas. Jadi petugas ini mewakili apa? Blok. Pemakaian mesin itu membutuhkan sedikit keterampilan dan diduga bahwa akan ada perbedaan antara petugas tadi dalam kecepatan menjalankan mesin. Waktu untuk memproduksi barang dicatat, nah jadi responnya itu berupa waktu. Waktu memproduksi barang. Nah ini hasilnya. Petugas 1 itu untuk memproduksi barang, kalau menggunakan mesin 2 waktunya 39,8 menit. Kalau pakai mesin 4, 41,3 menit, misalkan aja dalam menit. Ya. Yang kalau menggunakan mesin 3 sekian dan seterusnya. Ini untuk petugas 2. Gunakan alfa 5%, berarti ini tingkat signifikansinya. Untuk menguji apakah rata-rata laju kecepatan keempat mesin itu sama, berarti menguji efek mesin. Yang B, apakah rata-rata waktu menjalankan mesin sama untuk ke 6 petugas. Nah ini menguji efek blok. Ya. Rata-rata waktu menjalankan mesin sama untuk untuk ke-6 ya. Maksudnya di sini itu adalah untuk ke-6 petugas tadi. Ini ada yang kepotong ini. Untuk ke-6 petugas ya. Nah itu ya. Nah ini tadi soalnya, ini data pengamatannya, ini pertanyaannya. Nah sekarang ini kita jawab. Yang pertama adalah efek dari mesin tadi. Jadi kalau kita tulis alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai dengan alfa 4 sama dengan 0. Ya. Paling sedikit ada 1 alfa I tidak 0. Kalau menggunakan pernyataan apa? Tidak ada perbedaan lama waktu ya, untuk memproduksi barang dari keempat mesin. Tidak ada perbedaan lama waktu ya, memproduksi barang untuk keempat mesin. Tadi satunya ada perbedaan lama waktu dalam memproduksi barang untuk keempat mesin. Gitu. Ya. Daerah kritisnya apa? H0 ditolak jika F lebih besar, F alfa derajat bebas pembilang, K-1. Nah, K-nya tadi ada berapa K-nya? 4. 4 kurangi 1, 3. Ya toh? Derajat bebas penyebutnya K-1 kali B-1. Berarti 3 dikali 5, 15. Jadi 3,29 ini diperoleh dari F 0,05, ya kan? Derajat bebas pembilangnya adalah 3. Derajat bebas penyebutnya 15. Dari mana 15? K-1 dikali B-1. Nanti ketemu ini. Nah, daerah kritis sudah dibuat. Sekarang data yang diperoleh pengamatan tadi kita tulis dalam bentuk ini. Struktur datanya. Petugas 1 sampai 6. Kalau menjalankan mesin 1 dicatat waktunya. Yang petugas 2 dicatat, tinggal nyalin aja kan.
Langsung di total baris, ini namanya T1 titik, T2 titik, T3 titik, T4 titik. Kalau yang ini T.1, T.2 sampai T.6. Nah ini T double titik. Nah sudah ketemu. K-nya sudah jelas 4, B-nya 6. Sudah ketemu. Dengan data ini kita sudah bisa ngitung. Nah hitung JKT dulu. Berarti Anda ngitung ini sebanyak berapa? 24. Nah ada 24. Nah ini ya. 4 kali 6. Jadi ini kuadratkan semua lalu dijumlah. Itu namanya ini. Nah, saran saya ini ditulis dulu nilainya berapa, baru minus ini ditulis lagi nilainya berapa, baru dikurangi. Ini saya potong supaya tampilannya cukup langsung ya. JKP berarti ngitungnya pakai jumlah kuadrat perlakuan. Nah, berarti ngitungnya nih. Ini saya kuadratkan, ditambah ini saya kuadratkan, ini saya kuadratkan, dijumlah ya. Setelah itu dibagi dengan B, B-nya 6. Atau lewat ini kuadrat per 6, ditambah ini kuadrat per 6, tambah ini kuadrat per 6, tambah ini kuadrat per 6, boleh. Itu kan sama aja 1/6 dikalikan jumlah kuadratnya ini kan. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, min faktor koreksi. Nah ini kan faktor koreksi ketemu sekian. JKB juga sama, tapi melihatnya JKB itu blok. Ini kuadrat, plus ini kuadrat, sampai ini kuadrat, baru dibagi 4. Setelah itu kurangi faktor koreksi. Gitu ya. Bagi 4, kurangi faktor koreksi. Kalau ketiganya ketemu, baru dapat JKE. Ini rumusnya. Nah, lihat, nggak ada yang negatif. Ini kadang-kadang mahasiswa itu masih ada ngitung jumlah kuadrat negatif, terus langsung salah. Saya nggak perlu lihat anafanya, sudah kalau Anda ngitung negatif. Pasti salah. Ya, baru tulis sumbernya dari mesin, kemudian dari petugas atau bloknya tadi, error total. Ya. Ini dari KB kurangi 1, 24, mesinnya 4 kurangi 1, 3, petugasnya 6 kurangi 1, 5. Ini diperoleh dari 23 kurangi 3 kurangi 5. Ya. Atau dari K-1 kali B-1. Jumlah kuadrat yang Anda hitung tinggal disalin ke sini. Jangan sampai salah nempatkan ya. Baru dapat kuadrat tengah, ini dibagi 3. Ini dibagi 5. Ya. Ini dibagi 15. F menguji efek mesin. Berarti apa? Ini dibagi itu. Ya, nanti ketemu 3,34. Ternyata nilai F ini memenuhi daerah kritis. Ya, daerah kritisnya tadi sudah kita tentukan F lebih dari 3,29. F kita tadi kan melebihi ini, 3,29. Ya. Ini 3,34. Ya, masih memenuhi kan? Ya, berarti 0 ditolak. Kesimpulannya apa? Rata-rata laju kecepatan untuk keempat mesin ya dalam memproduksi barang tadi berbeda atau tidak sama. Atau ada perbedaan rata-rata laju kecepatan mesin dalam memproduksi barang. Boleh begitu ya, maknanya sama. Sekarang kalau ingin menguji efek petugas, nah berarti ini tidak ada perbedaan rata-rata waktu menjalankan mesin untuk ke-6 petugas. Nah ini yang sudah lengkap, tadi di sini ada yang kepotong ya di pertanyaannya, nanti bisa dilengkapi. Kalau pakai pernyataan gini, tidak ada perbedaan rata-rata waktu menjalankan mesin untuk ke-6 petugas. Berarti satunya ada perbedaan. Rata-rata waktu menjalankan mesin untuk ke-6 petugas. Daerah kritisnya F lebih besar F alpha, yaitu 5%. Derajat bebas pembilangnya B-1. B-nya tadi 6, jadi 5 kan. Ya, koma, derajat bebas penyebutnya 15. Jadi ini itu diperoleh dari F 0,05 dengan derajat bebas pembilangnya 5, derajat bebas penyebutnya 15. Nanti ketemu 2,9. Nah, hitungan tadi sama, anafanya tinggal dipindahkan, tapi yang dipakai yang ini. 5,29 diperoleh dari ini dibagi. Ternyata sangat memenuhi daerah kritis kan?
Daerah kritisnya F lebih besar 2, berapa tadi? 2,9. F lebih besar 2,9. F hitung kita 5,29 kan sudah jelas memenuhi. Nah, kalau begitu apa? Tolak H0 kan? Apa kesimpulannya? Rata-rata waktu menjalankan mesin untuk ke-6 petugas berbeda. Ya, jadi saya kira itu nanti Anda bisa mencoba soal latihannya, nanti sudah saya upload di aula, Anda bisa coba untuk latihan dengan menggunakan alat hitung, kalkulator. Ingat ini untuk berkaitan dengan tugas Anda juga, nanti segera cari data yang bisa dikerjakan dengan menggunakan RAL atau RBAL, terserah Anda. Oh, saya mau yang RBAL silakan, saya mau yang RAL silakan. Ya. Ini terkait tugas statistika. Dan ini untuk persiapan ujian akhir juga, ujian tengah semester ya, ujian tengah semester. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya untuk kuliah analisis variansi ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.